Wah, benar-benar senang banget ya. Kita bukan cuma melihat bagaimana Mutiara yang bebas, tapi juga bisa melihat bagaimana Kayla yang bersimpu, bersujud di hadapan Mutiara. Walaupun mungkin hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Tapi minimal ini bisa bikin Kayla untuk bisa sadar. Walaupun mungkin Kayla belum akan berubah 100%. Tapi apa yang terjadi di episode tadi ini bakal berdampak besar untuk episode besok teman-teman. Jadi bayangkan aja sekarang kita semua tahu Ivan aja udah putus sama Aurel. Bayangin niat Ivan nih mau mutusin Aurel tapi malah diputusin. Itu aja tuh udah jadi sesuatu yang keren juga. Karena kenapa? Karena kedepannya Aurel bakal dekat sama Dikta dan itu yang pada akhirnya bakalan bikin Ivan nyesal senyesal-nyesalnya. Bukan cuma itu saja, tentu Mutiara pun juga pada akhirnya merasa bahagia karena akhirnya bisa betul-betul bebas. Mutiara pun juga berterima kasih kepada Aurel, kepada Rianti, kepada pengacara Mas Kenzo juga, seperti yang teman-teman lihat di episode tadi. Bahkan kita pun juga semua tahu Sandra pun juga sebetulnya kecewa banget karena Kayla yang akhirnya bersimpu dan bersujud di hadapan Mutiara ketika di kantor polisi. Tapi ya mau gimana, semuanya terjadi karena memang Kayla pada dasarnya ini adalah orang baik. Jadi begitu ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, pasti bakal merasa gelisah. Dan ini cukup wajar juga teman-teman ya. Makanya hal inilah yang pada akhirnya bakalan bikin kita senang, bakalan bikin kita happy. Karena kita akhirnya bisa betul-betul melihat banyak hal yang bakal terjadi. Termasuk kita bakal melihat bagaimana Mutiara yang benar-benar sehappy itu sekarang bersama dengan Kenzo juga. Ya, masalah Marsha ini memang cukup menyita perhatian ya di episode tadi dan juga untuk episode besok. Tapi kalau untuk masalah Marsha teman-teman gak perlu khawatir karena Marsha ini gak akan lama. Ujung-ujungnya bakal dipecat juga dan bakal dibuang juga. Ya walaupun mungkin Aditya merasa Marsha ini bisa ngebantu Aditya bersama dengan Cynthia, tapi ujung-ujungnya prosesnya pun juga gak akan ke sana. Ya memang sih kita semua tahu ya Aditya udah jujur sama Rianti perihal Cynthia yang punya anak. Yang mana ini bikin Rianti pun juga jadi makin yakin kalau Kenzo ini adalah anak kandungnya dari Cynthia. Ya tapi ya mau gimana ya, tetap aja itu sih cuman alasan kebohongan dari Aditya supaya bisa deketin si Cynthia ini. Ya namanya juga playboy teman-teman ya, pria mata keranjang ada aja omongannya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau masalah Bu Cynthia yang mencari anak kandungnya itu memang benar. Dan ini yang pada akhirnya bikin Rianti pun juga bakal tahu siapakah ibu kandung Kenzo yang sebenarnya. Wah ini sih sebetulnya bakal menjadi banyak hal untuk episode besok dan juga lusa ya. Karena ketika nanti di sisi Rianti yang tahu Kenzo ini adalah anak kandung Rianti, ya Rianti bakal kaget, tapi nggak akan yang kaget gimana banget karena ya yang terpenting bagi Rianti bisa ngejaga rahasia ini aja. Tapi masalahnya kalau tiba-tiba Sandra bahkan lalu juga Bu Cynthia hingga Aditya yang akhirnya tahu bahkan Kenzo, kalau ternyata Kenzo ini adalah anak kandung Rianti dan juga Aditya, wah ini sih bakal menjadi masalah besar bagi Rianti juga. Makanya ini kenapa bakalan semakin seru tuh gara-gara hal ini. Ya nggak kerasa juga teman-teman sebetulnya kita bakal bukan cuma masuk ke episode 195, tapi juga kita bakal mendekati beberapa hari lagi ke episode 200 nih, genap nih teman-teman. Dari ini sesuatu hal yang sangat seru juga, nggak kerasa juga 6 bulan kita udah bareng-bareng ya melihat perjalanan kisah dari Mutiara di sinetron ini. Dan semoga sinetronnya bisa panjang dengan cerita-cerita yang makin seru dan juga makin bagus. Ya tentu saja kalau kita membayangkan dan kita membahas tentang apa yang bakal terjadi di episode besok, memang ini nggak akan terlepas dari permasalahan bagaimana Cynthia mencari anak kandungnya. Lalu juga Aditya yang mulai ikut campur hingga Rianti pun juga yang kepo. Ya sekali lagi teman-teman perlu dibahas bahwa ini tuh bakal menjadi tolak ukur karena Rianti pun juga pada akhirnya penasaran. Seperti yang udah menjelaskan tadi, kalau sampai ketahuan di pihak Aditya maka tamat sudah riwayat dari Rianti seperti yang menceritakan atau memang katakan di video-video sebelumnya. Tapi ya semua ini masih bisa situasional ya, melihat juga situasi seperti apa. Karena balik lagi Rianti itu sendiri pasti punya pemikiran lain akan hal ini. Karena kita semua tahu lah, walaupun sekarang Bu Rianti ini udah berubah jadi baik, tapi kan pada dasarnya Bu Rianti ini tuh pinter ya, mantan orang jahat lah bisa dikatakan. Jadi ide-idenya tuh ada aja. Makanya ini yang bakal bikin seru di episode besok dan juga lusa. Sementara itu tentu Sandra pun juga pasti nggak terima dengan apa yang terjadi dan Kayla lakukan. Sandra pasti mencoba untuk gimana pun juga caranya
untuk menyakiti Kayla atau menyuruh Kayla untuk bikin masalah baru. Ya, ini sih udah bisa kebayang lah ya, entah Sandra yang langsung atau bagaimana, tapi yang jelas ini pun juga harus mulai diwaspadai oleh Kenzo juga. Makanya harusnya ketika Kayla ini nangis-nangis, Mutiara jangan dikasih kesempatan harusnya, tapi harusnya tuh dihukum aja, minimal di penjara beberapa hari biar makin kapok. Karena kalau Kayla nangis sekarang, seperti yang kita lihat di episode tadi, mohon-mohon tuh itu mah bukan nangis karena nyesal, tapi nangis karena takut, teman-teman. Bukan nangis karena merasa bersalah. Walaupun sekali lagi ya, Kayla ini adalah orang baik, tapi tetap aja sekarang tuh Kayla tuh lagi menggebu-gebu jadi orang jahat. Dalam arti Kayla nih udah mau dapetin Ivan nih, karena kan Ivan udah diputusin ya sama Aurel. Jadi itu jadi kayak momen lah buat buat Kayla untuk unjuk gigi gitu loh. Kalau Kayla tuh jauh lebih baik. Jadi makanya sisi egois itu masih ada. Kerasa banget lah sama teman-teman juga ya, bagaimana Kayla nih yang benar-benar belum berubah gitu loh. Dan ini yang pada akhirnya bikin kita pun juga agak pusing sendiri ngelihat bagaimana kelakuan dari Kayla itu sendiri. Sebenarnya sih bodoh sih Kayla, teman-teman, karena ujung-ujungnya malah bakal dimusuhin sama Sandra juga. Nah, sementara itu bagaimana kabar dengan Marsha? Tentu ya seperti yang teman-teman lihat juga, Marsha ini semakin dikucilkan, semakin dijauhi dalam tanda kutip oleh Cynthia maupun juga Dikta. Ya, mau gimana teman-teman ya, dengan Marsha yang udah meracuni Aurel, dan bakal terbukti juga kalau Marsha yang sudah menculik Kayla. Ini aja tuh udah jadi kayak apa ya, kayak seperti tanda warning lah bagi Cynthia dan juga Dikta tuh untuk berhati-hati kepada Marsha. Bahkan kita pun juga semua tahu ya, Dikta aja tuh sampai nggak mau untuk mempekerjakan Marsha bukan tanpa sebab, teman-teman. Karena ya mau gimana, apa yang bisa dipercaya lagi dari orang seperti Marsha tuh nggak ada. Dan ini yang pada akhirnya cuman bikin kesel, cuman bikin masalah baru, yang mana gak ada ujungnya gitu. Dan ini yang pada akhirnya bener-bener bikin emosi, bener-bener bikin kesel aja. Makanya mudah-mudahan sih apapun yang terjadi di episode besok semoga bisa segera terbongkar, gak ada lagi kejahatan yang datang buat Mutiara. Semoga Bu Rianti pun juga bisa selalu melindungi Mutiara. Karena ya senang sih teman-teman ya, kalau kita boleh bilang, mungkin Win boleh bilang, oke, kita jangan ngelihat masalahnya, tapi kita lihat bagaimana cara Bu Rianti yang selalu bisa melindungi Mutiara, itu bagus. Kenzo pun juga sama, berjuang seharian gak pulang di kantor polisi seperti episode-episode sebelum itu luar biasa banget. Makanya gak heran kalau Kenzo dan Mutiara ini memang betul-betul berjodoh. Maksudnya benar-benar saling menyatu satu sama lain, saling mengikat satu sama lain, dan mana yang pada akhirnya ini yang bakal kita terus bikin kita pun juga happy, senang, bahagia, karena betul-betul bisa melihat bagaimana Kenzo dan Mutiara tumbuh bersama, dan bisa lihat Mutiara pun yang tersenyum kembali. Untuk permasalahan lainnya tenang, kita akan bahas di video berikutnya, karena di video berikutnya akan jauh lebih seru lagi.